Porles, bertemu lagi dengan kami di Trivi berbincang bersama Porles. Jadi kali ini di episode kita ada kedatangan kementerian dari BEM Universitas Borneo Lestari. Kita langsung tanya-tanya saja nih. Oke, mungkin kita langsung saja perkenalan dari kementerian apa dan masing-masing dari nama kalian mungkin bisa dijelaskan juga. Dari menterinya mungkin terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Karsnayanti selaku Menteri dari Agama. Halo, perkenalkan nama aku Latifah Turjana, aku staf ahli di keagamaan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Dalipa, staf ahli dari Kementerian Agama. Halo semuanya, nama saya Rifma Sulaistrana, staf ahli dari Kementerian Agama. Halo, aku Muhammad Isanuddin selaku staf ahli agama. Oke, jadi kita di sini ada kedatangan dari Kementerian Agama, Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Borneo Lestari. Kita say hi dulu dong ke kamera Om. Halo. Oke, nih kita akan membahas tentang Kemenak nih. Kemenak itu kalau boleh tahu berjalan ke arah apa gitu untuk program kerjanya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan? Kalanya dari Kemenak itu kan itu terkait dari keagamaan, agama-agama gitu. Dan untuk prokernya itu kami ada 4 proker. Yang pertama itu ada open house, yang kedua ada semarak, yang ketiga itu ada new hijrah, yang keempat itu ada maulid nabi. Dan yang untuk proker yang kami sudah dijalankan itu ada 2, yaitu open house sama semarak. Dan untuk new hijrah itu akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti, dan untuk maulid itu dilaksanakannya pada bulan September. Oke, jadi ini ada 2 proker yang sudah dilaksanakan dan ada 2 proker yang belum dilaksanakan. Nah, dari masing-masing kalian itu proker apa dibagi atau dikerjakan oleh 1 orang atau 2 orang aja yang handle kan? Untuk proker itu kami dibagi ya. Jadi untuk open house itu di ketuplaknya Dalipah, dan untuk semarak itu ketuplaknya ini untuk Ini untuk Nazir itu aku sendiri, dan untuk maulid itu ada Isan. Oke. Nah, kalau boleh tahu kapan nih akan dilaksanakan kembali untuk proker-proker yang berikutnya? Apa ada mungkin perkiraan tanggal? Untuk yang hijrah itu dilaksanakan itu bulan Juli. Untuk tanggalnya itu belum bisa ditentukan ya, dan mungkin dijalankannya itu pada awal Juli. Oh, awal Juli ya, Ya. jadi perkiraannya di awal Juli. Oke, kalau untuk yang satunya lagi kan Bu? Itu pada bulan September itu. Mungkin pertengahan. Pertengahan lah ya, maulid berarti ya? Iya. Oke, nah kalau boleh tahu untuk masing-masing proker itu apa ada proker unggulan dari semua proker tadi? Untuk proker unggulan kami ada Semarak, karena itu mencakup kolaborasi antara himpunan organisasi mahasiswa dari ada hima kemarin tuh, ada hima farmasi, S1 farmasi, ada hima D3 farmasi, kemudian ada analis, gizi, dan juga ARS kemarin. Oke, jadi Semangat merupakan proker yang unggulan ya, karena ruang lingkupnya lebih banyak, lebih besar juga. Kalau boleh tahu konsep Semangat itu seperti apa? Konsep Semarak itu kemarin kita bagi-bagi takjil untuk masyarakat luas. Nah, karena kemarin itu kami open kolaborasi, makanya hima-hima tuh pada kolaborasi kami untuk proker mereka juga ada bulan Ramadan kebetulan sama pas Semarak. Oh, jadi ini dilaksanakan pada saat bulan Ramadan kemarin ya? Iya, Oke, kalau boleh tahu sukses nggak? Alhamdulillah sukses kemarin. Sukses ya. Iya. Dalam konsumsinya gimana tuh? Apalagi beda-beda himpunan, beda-beda ormawa. Itu apakah satu konsumsi sama semua atau dari masing-masing mereka mengirimkan konsumsinya juga? Kemarin itu kita berundingkan ya, konsumsi itu ditentukan dari kita semua berunding ditentukan dari divisi konsumsinya. Nah, jadi itu sudah ada kemarin itu menunya ditentukan, kemudian sudah ada dan kita membungkusi bareng kemarin itu. Oh, Jadi gitu. ya kita sama gitu. Oke, jadi ini satu menu yang sama semuanya. Iya. Oke, nah untuk masalah anggarannya kalian gimana? Apakah itu tuh kumpulan dari masing-masing ormawa atau kalian murni semua dari sumbangsi orang lain? Kemarin itu kami murni semua dari open donasi. Dari open donasi ya, jadi Iya. semuanya itu dari open donasi. Iya benar.
Oke, lumayan berarti ya donasinya kemarin ya. Bener, alhamdulillah kemarin lumayan. Berarti untuk acara-acara yang lain juga nih ada kendala atau tantangannya juga nggak? Mungkin dari yang pertama yang sudah dilaksanakan tadi itu selain Semarak ada open house. Mungkin dari open house dulu. Kalau dari open house sih lebih ke komunikasinya kurang ya, dari miskomunikasi sama cuacanya kemarin, karena mungkin tidak bisa memprediksi cuaca sehingga saat itu hujan kan itu, jadi pesertanya kurang banyak. Oh, jadi ini karena murni karena kondisi cuaca ya, kita nggak prediksi juga. Jadi antisipasi dari itu belum kepikiran juga. Gitu. Oke, kalau boleh tahu lumayan banyak nggak itu pesertanya dalam kondisi cuaca hujan itu? Lumayan banyak. Lumayan juga ya, jadi nggak sedikit banget nih. Iya. Oke, kalau boleh tahu open house itu konsepnya apakah kita berbuka bersama atau seperti apa, untuk umum atau kayak gimana? Kalau untuk open house sendiri itu buka bersama untuk seluruh ormawa. Nah, di dalam situ ada kayak penceramahnya, terus dilanjutkan dengan buka bersama. Oke, jadi intinya untuk sasaran kegiatannya itu lebih ke ormawa aja ya, lebih ke ormawa. kayak di UNBL ini. Iya. Oke, nah mungkin dari Semarak tadi apa ada kendala? Kemarin kendalanya cuma di bagian komunikasi, karena itu kan dari berbagai macam hima. Nah, punya kesibukan masing-masing juga. Jadi mungkin ada yang salah respon atau ada yang nggak paham karena masih pertama kali kita nyembuh di dalam. Oh, jadi kemungkinan dari yang tahun kemarin sudah ada Semarak atau belum? Tahun kemarin sudah ada. Sudah ada. Oh, berarti yang berpengalaman di Semarang pun sedikit orangnya yang masih lanjut ya, anggapannya kayak gitu. Oke, Pak. Nah, berarti kita lebih ke komunikasi kan ya, karena beda-beda himpunan tadi juga. Oke, untuk mungkin proker yang akan dijalani nanti, apa ada pikiran nggak kendalanya mungkin di sini gitu? Mungkin tadi itu dari yang New Hijrah tadi, mungkin bisa kendalanya apa aja? Kendalanya itu kan kita kan tahu nih lagi mau mesan bubur asyuranya ini entah kami yang bikin atau mesankan tadi. Nah, habis itu sama untuk biayanya itu gak tahu nih entah dari donasi itu cukup atau enggaknya Gitu. Kalau boleh tahu untuk buburnya ini nanti akan diserahkan kemana? untuk buburnya itu untuk diserahkannya itu ke panti asuhan. Oke, jadi untuk di satu tempat aja nih. Satu tempat aja. Oke, untuk runtutan acaranya ada bayangan nggak, mungkin ngundang apa atau kita sekedar berbagi aja? Kalau itu mungkin kami nanti itu tuh nggak mengundang apa sih ya, jadi dari panitia aja gitu. Oke, jadi antar kita Ya. aja gitu kan ya, dari BEM ke panti asuhan. Oke, paham. Kalau untuk masalah anggaran, apakah untuk acara tadi tuh dari kemahasiswaan dapat atau kita fokusnya cuma di open donasi? Dari kemahasiswaan itu dapat juga sama open donasi itu. Oke, jadi dua nih. Iya. Cuman kita tetap giat juga ya di open donasi ini kita cari gitu ya. Oke, mungkin untuk yang proker terakhir. Oh, tadi ya mungkin sejauh ini masih aman, paling tinggal masalah dana aja lah sih. Masalah anggarannya ya. Kalau anggaran atau Maulid Nabi itu apakah pakai HTM atau dari kemahasiswaan atau gimana? Kedua-duanya ada, dari kemahasiswaan ada dan ada HTM-nya itu. Oh, jadi keduanya nih, cuman tetap kan kita buat backup ya untuk HTM-nya tadi itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari semua proker tadi itu, kalian punya nggak hal yang mungkin kalian rasa itu hal yang menarik gitu? Ada momennya nggak? Pada saat di proker-proker tadi yang sudah dilaksanakan dari open house sama Semarak ya berarti. Nah, antara dua itu. Berarti kalau dari Semarak ya, kesannya itu kebersamaannya, karena di situ kita berbagai macam ormawa kan gabung jadi satu untuk, karena waktu itu untuk membagi takjil dan mengisi takjil itu tuh kita nggak mandang kita dari mana, kita cuman apa sih namanya berkumpul terus itu saling bahu membahu gitu, kerjasama gitu. Oke, jadi nggak sekedar yang kayak, oh aku dari Hima ini, aku dari BEM, aku dari ini, jadi kayak semuanya digabung ya. Iya, Oke, seru juga. Oke, tadi kita sudah membahas tentang proker, dan kalau boleh tahu aku mau
sedikit mengulik nih tentang pribadi kalian, alasan dari masuk BEM itu apa? Mungkin dari Ujung terlebih dahulu. Mungkin alasan aku masuk BEM untuk memperluas relasi ya, sama menambah pengalaman, karena di BEM ini kan bukan internal aja tapi di eksternal juga, sama untuk kebersamaan BEM sih biasanya. Oke, jadi lebih berfokus ke relasi ya, pertemanan dan lain sebagainya. Untuk di luar dari BEM ada ikut organisasi juga? Sejauh ini belum ada. Sebelum dari kampus mungkin ada juga? Sebelum dari kampus mungkin karena dari sekolah di pondok juga ya, jadi ada kepengurusan lah. Oh, ikut kepengurusan Iya. juga di situ. Oke, jadi ada lah sebelumnya ya organisasi juga. Oke, bisa dilanjut. Mungkin kalau dari saya sama aja tadi kayak Isan, yaitu untuk menambah relasi, kemudian tadi untuk mendapat pengalaman baru, nah untuk juga untuk melatih jiwa kepemimpinan dan juga untuk manajemen acara itu. Kalau dari aku itu sih. Oh, lebih ke situ ya, Iya. secara internalnya lah ya. Oke, tapi untuk organisasi lain ada juga, mungkin di kampus atau di luar? Kalau dari kampus atau luar nggak ada, cuma BEM ini aja. Oh, BEM aja ya teman. Oke. Nah, Kalau dari aku itu menambah wawasan aja lah, karena tahun kemarin itu aku sempat ikut dan juga, tapi beda lagi nih divisinya. Kalau tahun semalam itu aku ikutnya itu Kasrat, dan tahun ini itu aku dipilih sebagai Menteri Keagamaan, jadi lebih menambah pengalaman aku lagi gitu. Oke, sebelumnya berarti dari Kasrat ke Menak itu tuh milih sendiri, Ya, milih sendiri. memang keinginan sendiri juga ya. Jadi untuk melanjut di tahun ini pun tanpa ada paksaan juga, memang keinginan sendiri juga. Oke. Tapi dari selain di BEM ada ikut organisasi lain juga? Sebelum dari BEM juga? Mungkin dari tahun sebelum dari tahun tahun kemarin? kemarin itu BEM sama Hima kan delegasi kemarin tuh. Oh, jadi kalau tahun kemarin itu delegasi ya, dari Hima ke BEM. Terus kalau sekarang BEM aja. Oke. Bisa lanjut? Kalau dari aku mungkin mau menambah pengalaman, memperluas relasi, sama menambah kesibukan gitu, terus supaya bisa memanajemeni waktu dengan baik gitu, dengan adanya ikut organisasi gitu. Oke, biar bisa bagi waktunya ya antara sekolah juga. Ini ngampus ya berarti ya? Ngampus sama organisasi ya berarti. Oke, tapi untuk sebelum itu ada ikut organisasi juga nggak? Sekolah maksudnya. Iya, mungkin di sekolah atau di luar. Kalau di sekolah aku dulu ikut pramuka ambalan. Oh, ambalan ya, iya iya. Sama ekskul paski. Oke, jadi ada aja lah ya pengalamannya sebelumnya. Dan kalau untuk di kampus sendiri apa ada organisasi juga? Ya, sejauh ini masih BEM. BEM aja ya, berarti setelah lulus sekolah kemarin BEM aja. Oke, bisa dilanjut? Kalau dari aku sih sama kurang lebih dari yang semua ya, menambah relasi, menambah pengalaman, terus mungkin dari kebersamaannya juga kan, sama memanajemen waktu, membagi waktu kan aku kan delegasi kan, jadi bisa belajar mengatur waktu antara waktu di BEM sama di rumah. Oh, jadi delegasi juga nih, Ya. Hima aktif juga, Ya. di BEM juga aktif. Iya. Ada kesusahan nggak buat bagi waktunya? Mungkin kemarin-kemarin gitu. Kalau kemarin sih ada sempat waktu acara festival kan, masalah kelas kemarin lagi siap-siap kan, ternyata telat masuk kelas dan tentunya dari dosen memberi izin aja. Oke, jadi lebih ke bagi waktu buat Iya. kampusnya juga Iya. ya. Tapi untuk masalah di Hima sama di BEM tuh gimana bagi waktunya? Kalau hima dari BEM sejauh ini sudah nggak ada bentrok sih, Oh, kayak BEM. Mm-mm. Kalau hima. Gue punya jadwal sendiri Iya. dan bisa membedakannya Iya. juga kan ya. Oke. Bagus. Nah, mungkin kita tadi sudah membahas tentang alasan kalian, dan kalau boleh tahu ini berarti sudah setengah periode ya berarti ya selama di kepengurusan. Nah, selama kalian di pengurusan tuh hal menyenangkan apa sih yang mungkin kalian ingat? Ada satu momen, kejadian atau hal apa gitu yang membuat kalian tuh seru gitu pada saat di BEM? Gimana, dari sini terlebih dahulu? Kalau dari aku sih mungkin kebersamaannya ya, kayak anggapannya tempat
pulang untuk ke rumah gitu kan, anggapannya kalau kita di rumah kan sendiri gitu, apalagi kos sendiri bukan anggapannya jauh-jauh tempat organisasi, terus kesibukan kan di organisasi, jadi tempat pulang setelah kesibukan kuliah pusing dengan tugas-tugas, bisa dengan ikut organisasi itu kayak lebih kayak oh gini. Oke, lebih ke agak kebalikannya ya dari orang pada umumnya, malah kayak setelah ngampus banyak tugas malah tambah stres di organisasi, tapi malah merasa ini ya, Iya, malah merasa senang gitu. Mungkin senang karena kita rame juga Iya, kali ya di BEM, jadi capeknya tuh nggak kerasa iya gitu nggak ya. kerasa. Oke, jadi sudah dianggap sebagai rumah kedua Iya, nih, rumah apalagi kedua. perantauan ya. Iya, perantauan. Dari mana asalnya? Kota Baru Oh, jauh. Tapi di sini ada keluarga? ada. Ada. Tapi tetap di sini lebih ramai ya Iya. daripada di rumah. Iya. Oke, bisa dilanjut? Kalau dari aku sih kebersamaannya ya kan, kalau misalkan ikut organisasi ini kan kalau nggak ikut ya itu kalau habis kampus kan cuma di kos Iya. gitu kan, tapi kalau ikut organisasi itu kayak ada lah kegiatan gitu yang buat kita tuh gak malesan terus gitu. Ada sibuknya lah ya. Oke, yang penting ada geraknya juga. Oke, tapi selama itu ada merasa capek gitu. Ya pasti ada ya. Iya, pasti ada, tapi seru gitu. Sama aja ya, berarti tetap dijalani juga karena seru. Oke, dari Bu Menterinya? Kalau dari aku selama setengah pengurusan ini, yang paling lucu itu pas acara festival kemarin itu kan tuh ada tuh kayak lomba fashion show itu kan. Oh iya. Bermacam-macam kan tuh pakaian dari barang-barang bekas, kayak lucu aja gitu. Sama kan kita itu kan acaranya tuh kita berkemah, jadi kita tuh gak pernah nih tidur bareng sama teman, jadi satu gitu tidurnya gitu. Sama kayak anak di muka tenda itu kayak bicara-bicara, tawa-tawa. Oke. Jadi nggak merasa kesepian Iya. juga ya, walaupun kita nggak di rumah tuh tidurnya pada saat itu gitu kan ya. Walaupun horor gitu. Oke, ada horor sedikit lah ya, wajar sih. Tapi kan tahun kemarin ikut kepengurusan juga, ada hal berbeda nggak dari tahun kemarin sama tahun ini? Kalau tahun kemarin itu berbeda itu waktunya. Kalau kemarin yang tahun kemarin itu kita tuh mengadakan acaranya itu tengah malam banget gitu. Jadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau tahun ini tuh kayak acara-acaranya tuh ke siang gitu. Nah, Oke, jadi dipangkas iya. ya. Oke. Tapi secara kepengurusan gimana? Mungkin secara kepengurusan BEM ada perbedaan nggak antara dari tahun kemarin sama tahun ini gitu? Kalau dari aku sih sama aja ya. Mungkin karena berbeda orang, mungkin berbeda juga. Gimana? Kalau aku kayak agak canggung sedikit. Oh, yang tahun ini ya. Oke, mungkin karena lebih Baru kan juga. baru semuanya juga. Oke. Bisa lanjut? Momen yang berkesan ya. Momen yang berkesan itu sama kayak lain itu bersamaannya ya. Apalagi kemarin saat Semarak itu nggak memandang dari apa, kita kerja sama aja, ceria-ceria bareng, rame gitu kan. Jadi kayaknya tuh kayak oh seru gitu loh. Oke. Pas waktu momen itu. Jadi walaupun beda-beda himpunan tadi ya, beda-beda orang Mawa juga, tetap dikumpul jadi satu di situ. Iya. Oke, seru. Oke, bisa lanjut? Untuk aku ya sama kayak yang lainnya, kayak kebersamaannya lah, kayak pas festival walaupun kita capek habis ngerjain job desk dan itu kan hujan juga kondisinya malam itu, walaupun kita capek tapi kita tetap bisa berkumpul habis menyelesaikan semua job desk kan, ngobrol-ngobrol hal-hal random dan kayak main-main lah untuk di berat semua BEM-nya. Anggap ada BEM-nya walaupun kita capek. Sama-sama capek Ya. juga ya, tapi tetap ngumpul, tetap ada waktu lah buat ngobrol. Saling terbuka nggak menurut kalian di kepengurusan BEM? Ngobrolnya nyambung aja nggak? Maksudnya tuh ada suatu momen nggak bisa masuk sama orang ini atau kayak gimana gitu? Kalau dari pengurusan itu masuk aja sih, kita semua kayak misalnya kita lagi ngomong tuh terus ada satu orang yang masuk, nanti kita ngobrol bareng gitu. Oh gitu. Jadi nyambung aja ya sebenarnya. Nyambung aja semua. Oke. Nah,
tadi kita sudah membahas hal-hal yang menyenangkan dan memorable nih. Kalau boleh tahu hal-hal yang membuat kalian tuh merasa ada yang perlu diubah dari kepengurusan, mungkin hal-hal yang kritikan atau saran atau semisal hal-hal yang kurang mengenakan dari kalian selama kepengurusan tuh gimana? Mungkin mulai dari Bu Menteri terlebih dahulu. Kalau dari aku mungkin jangan terlalu miskom aja, karena kan banyak nih proker-proker yang miskom gitu. Kadang tuh kan kita kan sama-sama capek gitu. Seharusnya dari anggota lain itu paham. Jangan ibaratnya tuh harus dipadahi dahulu. Kadang ada inisiatif kita membantu kawan, jadi bisa-bisa inisiatif seorang. Oke, jadi lebih ke komunikasi dan inisiatifnya pribadi ya masing-masing. Tapi ada nggak satu momen yang tanpa disuruh kerja aja gitu? Atau memang semuanya harus disuruh dulu? Kalau dari aku kayak harus inisiatif seorang Pak. Jangan sama disuruh, ayo Pak gawe ini gitu. Oke, tapi memang itu hal yang sering terjadi juga ya. Mungkin banyak yang baru juga untuk ikut organisasi. Jadi ada yang baru belajar, baru tahu. Iya, banyak yang belum paham dan baru tahu juga oh ternyata harusnya di organisasi kita kerjasama yang kayak gimana gitu kan ya. Oke, itu masuk akal sih. Mungkin dari sini. Kalau dari aku ya sama aja sih kan miskom gitu. Ibaratnya tuh lo harus hargai orang gitu. Nah, kalau misalnya apa ya? Misalnya nih ada satu proker, terus orang tuh mau ngechat dia kan gitu, terus balasi ya gitu, jangan kerja nih ya itu lo miskom juga itu salah satu dari miskom. Terus kadang menghargai orang juga lah itu. Nah itu sih menurut gue Lebih ke situ ya, lebih ke hargai orang. setidaknya sadar diri juga ya kan. Jadi kan misal kita ada proker, ada nih kesalahan. Jadi jangan saling menyalahkan gitu. Oke. Kita sama-sama belajar atau padahi kawan kayak ini jangan saling menyalahkan karena bangun kan kada nyaman loh dilihatnya. Jadi setidaknya walaupun si A ini ada salah, si B pun wajib juga untuk ngasih tahu yang benarnya gimana gitu kan ya. Jadi walaupun memang ada yang salah ya salah semua kayak gitu kan ya. Oke, dari sini Kalau dari aku sih kayaknya sama aja kayak miskomunikasi sama kerjasamanya sih. Kalau komunikasi mungkin banyak orang yang mungkin kan nggak tahu kan, terus mungkin ada yang malu untuk bertanya. Kalau malu untuk bertanya di grup, bisa aja untuk bertanya secara pribadi di chat pribadi. Jangan sampai kada bertanya gitu. Jadi miss di situ. Kalau untuk kerjasamanya mungkin kan kita di setiap per divisi pasti ada job desknya. Kita kan tanggung jawabnya di job desk. Sedangkan kalau dari seharusnya kan walaupun job desk kita ada kan proker itu kan dari kita jangan terlalu fokus sama job desk kita. Kita harus tolong menolong. paham. Jadi jangan terpaku ya sama job desk yang dibagikan. Kita juga harus membantu orang lain walaupun itu bukan job desk kita gitu kan. Iya, sama-sama kan ya, kita saling membantu juga. Yang penting mensukseskan acara tersebut. Oke, dari sini? Kalau dari saya ya mungkin sama miskomunikasi juga, karena kita kan dari berbagai macam jurusan kan. Nah, kemudian tuh kalau misalnya dari acara miskomunikasi itu yang jadi masalah utama, karena ada orang yang misalnya tuh dia diem-diem udah selesai. Nah kita kan jadinya nggak tahu kan, malah panik sendiri, jadinya kayak oh ternyata udah selesai, jadi kayak 2 kali kerja juga bisa gitu. Jadi nggak tahu ya sebenarnya, walaupun baik juga niatnya buat menyelesaikan, tapi nggak dikasih tahu. Oke, tapi selain dari itu? Selain dari itu mungkin itu aja sih, udah komunikasinya. Lebih ke komunikasi ya. Tingkatkan lagi. Oke, Untuk kayaknya sama aja ya sama yang lain. template ya. Iya, komunikasi. Mungkin walaupun juga udah sekarang periode, tapi masih satu sama lain masih ada yang canggung lah, karena ada yang jarang kumpul juga kan. Itu aja sih Bang. Tapi tadi bilangnya akrab. Kan ada yang akrab, ada juga yang masih ada yang malu-malu lah, masih menyendiri. Oke, tapi selama kepengurusan ini kan beda-beda semester nih.
gimana tuh kalian menyesuaikannya? Mungkin ada rasa canggung atau gimana sama cutting, dating, atau malah seangkatannya malah canggung karena beda kelas, beda prodi? Gimana? Gimana sih? Kalau kami kayak sama aja gitu loh, sama rata aja. Mau itu dia cutting, Oke. Intinya mau itu cutting atau atau dating, sama sama aja kalau di organisasi. Yang penting semuanya sama-sama merangkul, sama-sama kita bekerja juga ya kan? Oke, paham. Nah, selama kalian kepengurusan, kalau boleh tahu ada nggak sih selama ini tuh mungkin ada di kepengurusan yang bikin circle atau kayak gimana, dan kalian tuh susah gitu buat ngobrol kesana atau kayak gimana? Menurut kalian gimana? Ada nggak? Sejauh ini ya mungkin ada beberapa, tapi ada juga yang enggak gitu. Ada yang terbuka, jadi kita kalau yang terbuka tuh mudah masuknya, gitu. Kita saling ngobrol aja, sharing-sharing pengalaman, ngobrol-ngobrol santai gitu kadang. Oke, jadi tapi dari tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ubah secara komunikasinya. Selain dari itu semuanya aman, asik aja kayak gimana? Aman sih, asik aja juga. Kalau dari kami. Oke, seru-seru aja ya menurut kalian ya. Tapi selama kalian di kementerian ini kalian akrab nggak? Akrab ya. Iya, akrab ya. Oke, tapi selama kegiatan ada hal yang bikin kalian satu kementerian ini canggung, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi semuanya memang dari awal sudah langsung akrab gitu ya, walaupun beda-beda semester juga, beda-beda prodi juga. Oke. Jadi penyelesaiannya cepat juga. Nah, berarti kita ada beberapa saran untuk kepengurusan di BEM tahun ini juga. Yang penting ada masalah komunikasi, terus masalah kerjasamanya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Walaupun kita solid di luar organisasi, tapi pada saat di kepengurusan kepanitiaan harus solid juga gitu kan ya, jangan solid sekedar cuman seru-serunya aja gitu. Oke, mungkin untuk yang lainnya kita bisa kita bisa sama-sama kita rangkul juga, mungkin dari Kementerian Agama sama kementerian lain sama-sama rangkul juga apa hal yang perlu diubah atau gimana gitu kan ya. Oke, kita sudah di penghujung pertanyaan podcast kita kali ini. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan pesan dan pesan kepada teman-teman sobat Borles yang menonton, mungkin berikan gimana nih pesannya nanti, apakah mereka ingin masuk organisasi atau bahkan di tahun depan mereka malah ikut BEM gitu, gimana nih pesannya? Mungkin dari sini terlebih dahulu. Kalau dari aku sih mungkin pesannya gabung aja gitu, belajar. Kita sama-sama belajar juga di sini, jadi harus belajar terus. Itu. Oke, jadi dalam arti jangan takut Jangan untuk takut belajar. ya. Oh iya, yang penting kita sama-sama belajar juga, gak ada yang mengguruinya juga ya kan, yang penting sama belajar. Oke? Kalau pesan dari aku, gabung aja ke Ormawa gitu ya kan. Mau itu HIMA, apa BEM atau itu DPM, soalnya ikut organisasi itu seru guys. Gabung aja. Oke, dari menterinya? Kalau dari aku jangan takut untuk ikut organisasi, karena organisasi itu kan kita bisa menambah pengalaman, kita bisa menambah teman, wawasan gitu, asik pokoknya. Oke, intinya kesannya selama berorganisasi 2 tahun ya berarti di BEM. Seru-seru aja ya sampai mau lanjut lagi di tahun berikutnya. Oke. Mungkin dari aku pesan dan kesannya ya. Pesan dan kesannya itu jangan takut untuk masuk organisasi, karena kita belajar banyak hal di sini, dari kepemimpinannya, terus itu benefitnya juga banyak, dapat banyak relasi, terus itu pertemanan juga dapat, kebersamaannya, manajemen waktunya juga dapat gitu. Oke, tapi selama ini dapat nggak semuanya? Selama setengah periode ini Iya, dapat sih. Alhamdulillahnya ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu suatu hal yang bisa diceritakan juga ke lain, Iya. bahwa itu tuh memang bisa gitu kita sama belajar. Jadi bukan hal kata-kata template doang gitu kan ya, tapi memang kita dapat pelajarannya juga di organisasi mau apapun itu, dan apalagi di BEM gitu kan Iya ya. benar. Oke. Mungkin dari aku sama aja, jangan takut untuk masuk organisasi ya, karena di luar banyak yang ngomong kalau masuk organisasi itu capek atau apa. Enggak semua capek, pasti ada hal baik yang kita dapat lah di organisasi. Oke, intinya kita ikut ya bisa Dapat angket. ya. Berarti kalau organisasi kampus berarti ya. Oke. Berarti
berarti kan dalam artian mau secapek apapun itu organisasi, kalau kita bisa ambil hal positifnya itu bagus gitu ya kan, jangan ambil hal-hal negatifnya gitu ya kan. Di approve ya. Jadi walaupun dalam artian lingkungannya mungkin kurang sehat atau kayak gimana, tapi kalau kita ngambil hal positifnya kita juga bisa dapat belajar juga dari organisasi itu ya kan, walaupun itu apalagi BEM ya kan. Mungkin ada nggak sih kata-kata dari perwakilan aja nih atau dari semuanya buat sobat Borles yang ingin gabung di BEM? Ada nggak ajakan atau gimana gitu? Boleh? Halo semuanya, jangan lupa gabung bersama kami di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan bye-bye. Oke, kita sudah di penghujung acara kita podcast kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus 3D berbincang bersama Borles. Jadi kami dari KPSDM pamit undur diri dan saya Miranda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.